Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tri Nurjayanti. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang perkembangan ilmu keperawatan. Ya, jadi apa itu ilmu? Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang padat dan proses mengetahui melalui penyelidikan yang sistematis dan terkendali atau melalui metode ilmiah. Nah, menurut tujuannya, ilmu ini dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu ada ilmu teoritis dan ilmu praktis. Ilmu teoritis ini ilmu yang berupaya menjelaskan pengertian yang benar agar individu mengerti keadaan yang sebenarnya. Sedangkan ilmu praktis ini yaitu ilmu yang langsung diarahkan pada pemanfaatan ilmu itu sendiri. Pada ilmu praktis akan ada aspek-aspek yang harus diperhatikan, yaitu aspek normatif dan aspek positif. Aspek normatif dia akan menentukan bagaimana seseorang harus berbuat, sedangkan aspek positif menentukan bagaimana seseorang berbuat sesuatu. Ilmu praktis ini tentunya dia akan selalu berdasarkan pada ilmu teoritis, artinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Semua ilmu adalah baik dan hasil dari ilmu adalah amal baik atau ibadah. Seharusnya memang dengan adanya ilmu seseorang dapat berbuat baik demi kebaikan seluruh umat manusia. Namun ini akan sangat bergantung sekali dari manusia itu sendiri. Apabila manusia menggunakan ilmu dengan cara yang salah, tentunya ini akan berubah menjadi senjata yang justru membahayakan. Jadi pada intinya, penyimpangan pemanfaatan ilmu menyebabkan ilmu tersebut tidak memberikan manfaat. Lalu, poin berikutnya adalah, kapan pengetahuan bisa disebut sebagai ilmu? Jawabannya apabila telah memiliki beberapa karakteristik berikut. Yang pertama, mempercepat rasional sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Kemudian yang kedua, mempunyai alur pikir yang logis dan konsisten dengan pengetahuan yang telah ada. Kemudian yang ketiga, melalui pengujian empiris sebagai kriteria kebenaran yang objektif. Dan yang terakhir adalah memiliki mekanisme yang terbuka terhadap koreksi. Ilmu ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi deskriptif, artinya ilmu dapat menjelaskan berbagai gejala alam yang terjadi. Contohnya, ilmu perawatan harus mampu menjelaskan seluk-beluk perawatan serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Kemudian, fungsi eksplanasi artinya ilmu perawatan dapat menjelaskan berbagai gejala alam yang memungkinkan manusia melakukan serangkaian kegiatan untuk menguasai gejala tersebut dan solusi terhadap masalah tersebut. Contohnya, ilmu perawatan selain menjelaskan penyebab timbulnya keluhan nyeri, ilmu ini juga harus bisa menjelaskan tentang cara-cara pencegahan ataupun cara-cara penanganan nyeri. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu fungsi prediksi. Artinya ilmu dapat meramalkan kejadian yang akan terjadi secara ilmiah. Contohnya, bila seseorang berperilaku tidak bersih, maka ia akan mengalami sakit perut karena diare. Secara ilmiah ini bisa dijelaskan bahwa dia ini berhubungan dengan perilaku yang tidak bersih. Kemudian fungsi kontrol, artinya dapat mengendalikan gejala alam atau mencegah peristiwa yang tidak diinginkan. Misalnya, untuk mencegah kontraktur pada pasien yang imobilisasi, maka dengan ilmu perawatan harus mampu mencegah terjadi kontraktur tersebut, misalnya dengan perawat memberikan latihan range of motion, perawat memobilisasikan klien secara bertahap, dan lain sebagainya. Lanjut lagi, ini adalah perkembangan ilmu perawatan. Nah, bagaimana keperawatan disebut sebagai ilmu? Pada kalanya ilmu keperawatan ini mulai mempertanyakan identitas dirinya sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri. Apakah ilmu keperawatan ini sudah memenuhi persyaratan untuk eksis sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri? Lalu, apa yang membedakan atau mencirikan ilmu keperawatan dengan ilmu lainnya? Artinya, apakah ilmu
ditinjau dari sudut filsafat ilmu telah memenuhi spesifikasi sebagai sebuah pengetahuan yang bersifat ilmiah? Nah, mari kita temukan jawabannya. Ditinjau dari filsafat ilmu atau philosophy of science, ilmu pengetahuan dibedakan menurut hal berikut: ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi artinya pengetahuan tentang sifat dari objek. Dalam hal ini, apa yang dikaji oleh ilmu perawatan? Epistemologi artinya adalah bagaimana cara pengetahuan itu berubah menjadi suatu ilmu. Dalam hal ini, bagaimana ilmu perawatan dibentuk. Kemudian aksiologi artinya cara pemanfaatan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, bagaimana atau untuk apa ilmu perawatan digunakan. Kita mulai dari sudut ontologi. Nah, setiap disiplin ilmu harus mempunyai objek formal dan objek material terkait wujud yang akan menjadi fokus penelaahannya. Objek material yaitu substansi dari objek tertentu, sedangkan objek formal yaitu cara untuk menjelaskan atau mencapai objek tersebut berdasarkan objek material akan menjadi prinsip yang nantinya mendasari perbedaan antar ilmu. Lalu bagaimana dengan disiplin ilmu keperawatan? Apakah dia sudah memenuhi kriteria dari objek-objek ini? Nah, objek material ilmu keperawatan adalah manusia yang tidak dapat berfungsi secara sempurna. Artinya dia akan ada dalam rentang sehat sakit. Kemudian objek formalnya adalah bantuan bagi individu dalam proses penyembuhan secara holistik. Kemudian titik fokusnya apa? Titik fokusnya adalah respon manusia terhadap ketidakseimbangan yang dapat ditangani dengan asuhan keperawatan. Kemudian kita bahas ilmu keperawatan ditinjau dari sudut epistemologi. Nah, berikut adalah sifat atau karakteristik ilmu perawatan. Yang pertama, pengetahuan umum atau public knowledge. Nah, artinya apa? Artinya ilmu keperawatan ini dapat dipublikasikan dan dipelajari oleh siapapun. Kemudian yang kedua adalah objektif. Artinya ilmu keperawatan ini dapat menginterpretasikan objek yang sama dengan cara yang sama sehingga nantinya diperoleh hasil yang sama. Saya berikan contoh. Ada dua orang perawat yang melakukan tindakan perawatan yang sama, yaitu pemasangan oksigen. Maka hasil yang akan dicapainya pastinya nantinya akan sama, yaitu terpenuhinya kebutuhan oksigen pasien. Kemudian yang ketiga yaitu abstraksi. Artinya ilmu keperawatan ditujukan bagi umat manusia yang tidak lepas dari kebutuhan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya manusia memiliki kebutuhan yang holistik atau berbagai aspek, memiliki kebutuhan dari berbagai aspek, meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, spiritual, kemudian dan kultural. Dan unik, artinya manusia yang satu akan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan manusia lainnya. Selanjutnya, konseptual. Artinya ilmu keperawatan ini mempunyai konsepsi yang membangun teori keperawatan. Nah, konsepsi ini antara lain dikemukakan oleh sejumlah ahli. Di antaranya ada Martha Roger, kemudian Oren, Imogen King, dan masih banyak lagi. Nanti teman-teman akan mempelajari model-model konsep dan teori keperawatan pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir ada generalisasi. Artinya ilmu keperawatan dapat dipublikasikan sehingga bisa diketahui dan diterima oleh masyarakat umum. Nantinya masyarakat dapat mengenal ilmu perawatan melalui realita asuhan perawatan atau melalui bantuan yang diberikan oleh perawat. Lalu bagaimana proses pembentukan ilmu perawatan? Untuk mengembangkan ilmu perawatan dibutuhkan dukungan dari ilmu-ilmu lainnya sebagai pembentuk body of knowledge ilmu perawatan. Berikut adalah ilmu-ilmu pendukung tersebut. Yang pertama ada kelompok ilmu humaniora, metodologi, kemudian hukum, dan etika.
Anda termasuk juga ilmu yang kelompok ini ada bahasa, kemudian komunikasi. Kelompok ilmu ini merupakan landasan dan pendukung bagi ilmu dasar serta penerapannya dalam praktik klinik. Kemudian yang kedua ada kelompok ilmu alam dasar yang mencakup ada biofisika, kimia, biologi. Kelompok ilmu ini memberi landasan pemahaman tentang alam, hidup atau kehidupan, khususnya yang berhubungan dengan perawatan. Kemudian ada yang ketiga kelompok ilmu perilaku yang mencakup psikologi. Kelompok keilmuan ini memberi landasan pemahaman tentang aspek perilaku individu maupun masyarakat dalam keperawatan. Kemudian ada kelompok ilmu sosial yang mencakup sosiologi, antropologi, demografi, dan ilmu politik. Kelompok ilmu ini memberi pemahaman lebih dalam tentang aspek sosial kemasyarakatan dalam keperawatan dan pemahaman tentang perbedaan manusia satu sama lainnya, baik itu dari secara fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya atau kultural. Kemudian ada kelompok ilmu biomedik yang mencakup anatomi, fisiologi, biokimia, patofisiologi, kemudian farmakologi terapi, mikrobiologi, parasitologi, dan gizi. Kelompok ini akan memberikan penjelasan tentang perubahan yang terjadi pada tubuh manusia akibat adanya gangguan kesehatan. Kemudian ada kelompok ilmu kesehatan masyarakat. Kelompok ilmu ini akan memberikan landasan pemahaman tentang konsep kesehatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keperawatan. Kemudian yang ketujuh ada kelompok ilmu kedokteran klinik. Ini mencakup ilmu penyakit dalam, kemudian penyakit syaraf, penyakit kulit dan kelamin, penyakit ilmu bedah, kemudian ilmu kebidanan, kandungan, dan lain sebagainya. Kelompok ilmu ini akan memberikan landasan pemahaman tentang berbagai bentuk penyimpangan dan kelainan fungsi sistem organ dan penanganannya berdasarkan konsep medis, khususnya yang berkaitan dengan keperawatan. Berikutnya, ilmu keperawatan ditinjau dari sudut aksiologi. Hakikat ilmu dipandang dari sudut aksiologi ini merupakan cara penggunaan atau pemanfaatan pengetahuan ilmiah. Jadi terkait dengan etika, yaitu tuntutan mengenai baik atau buruk yang dijadikan sebagai pedoman perawat dalam berperilaku. Kalau di keperawatan kita nantinya akan mengenal tentang kode etik keperawatan, yaitu asas atau moral tertulis yang dijadikan sebagai pedoman bagi setiap perawat dalam berinteraksi dengan klien agar perilaku perawat tetap berada pada koridor yang benar. Apa sih fungsi dari kode etik keperawatan ini? Yang pertama, sebagai pondasi bagi perawat dalam mengatur hubungan profesional. Artinya dia akan mengatur hubungan baik antara perawat dengan sesama perawat, kemudian antara perawat dengan kliennya, kemudian perawat dengan profesi lainnya atau dengan praktek perawatannya itu sendiri. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu sebagai standar untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh perawat. Tentunya perawat yang tidak mengindahkan dedikasi moralnya pada saat menjalankan tugasnya sebagai perawat. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu untuk melindungi dan membela perawat yang mendapatkan perlakuan tidak adil selama menjalankan tugas. Kemudian yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan kurikulum pendidikan keperawatan agar dihasilkan lulusan keperawatan yang berorientasi pada sikap dan perilaku profesional keperawatan. Kemudian yang selanjutnya memberikan pemahaman tentang pentingnya sikap dan perilaku profesional dalam melaksanakan tugas dan profesi keperawatan. Ini adalah kode etik keperawatan. Nanti saya kirimkan dokumen atau PDF berupa kode etik keperawatan ke link yang akan saya kirimkan melalui WhatsApp. Kemudian ini ada beberapa kode etik di luar Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan.